Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang pertidaksamaan, di pertemuan ini kita masih membahas tentang pertidaksamaan, tapi yang melibatkan nilai mutlak, begitu ya. Oke, nah sebelum kita ke pertidaksamaan, kita masuk dulu ke mengingat mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Seperti apa sifat-sifat nilai mutlak ya? Kita ingat kembali bahwa nilai mutlak di sini sifat-sifatnya diantaranya yang pertama itu ada mutlak A kali B. AB-nya ini di dalam mutlak itu dia sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A-nya disendirikan dikalikan dengan mutlak B, gitu ya. Nah sekarang yang sifat yang kedua mutlak A per B. A per B-nya ini di dalam mutlak. Sifat yang berlaku adalah mutlak A per mutlak B. Mutlak A sendiri per mutlak B sendiri. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ketiga itu sifat selanjutnya adalah mutlak A plus B itu kurang dari atau sama dengan mutlak A plus mutlak B. Sedangkan yang keempat mutlak A min B itu lebih dari atau sama dengan mutlak A dikurang mutlak B. Itu adalah sifat-sifat nilai mutlak ya. Kemudian bagaimana kalau kita melibatkan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak? Dan di sini ada berbagai macam kondisi pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nah, kalau kalian menemukan kondisi yang pertama itu pada saat mutlak X-nya kurang dari A. Mutlak X itu kurang dari A, itu maka bagaimana gitu untuk penyelesaiannya. Nah, jika kondisinya mutlak X-nya itu kurang dari A, jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika kondisinya adalah negatif A kurang dari X kurang dari apa? A, gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang poin yang kedua itu pada saat mutlak X-nya lebih dari A, ini ya, mutlak X-nya lebih dari A. Jika dan hanya jika apa? X-nya kurang dari A, negatif A, atau X-nya lebih dari A. Nah, perbedaannya di sini antara nomor 1 dan 2. Yang satu itu kondisinya di sini dia kurang dari A, ya. Kalau yang 2 itu lebih dari A. Oke, kalau kurang maka kita pakainya yang mana? Yang ini, yaitu negatif A kurang dari X kurang dari A, gitu ya. Oke, nah sekarang yang poin yang ketiga, jika kondisi yaitu apa? X-nya mutlak X kurang dari mutlak Y, artinya di ruas kiri dimutlakan, ruas kanan juga mutlak, maka bagaimana mencari penyelesaiannya? Yaitu pakainya adalah X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Begitu ya, itu adalah beberapa kondisi pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Oke, biar kita lebih paham, biar kalian lebih paham, kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari A. Kondisi yang pertama adalah mutlak 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 3. Oke, ingat, saya buka kembali yang kondisi yang kita jelaskan sebelumnya ya, seperti ini. Nah, ini kondisi yang pertama mutlak X kurang dari A, kondisi yang kedua mutlak X lebih dari A. Nah, kalau kalian perhatikan di yang pertama di situ kan disebutkan bahwa mutlak 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 3. Oke, maka ini berarti kondisi yang keberapa kalau kita lihat dari pertidaksamaan ini? Lebih dari atau sama dengan 3, maka kita gunakan poin yang keberapa? Lebih dari, berarti yang mana? Yang kedua. Oke, kondisi yang kedua kalian perhatikan, kalau dia lebih dari atau sama dengan, maka jika dan yang jika apa? X kurang dari negatif A. Oke. Oke, sekarang kita ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 3 kondisi. Kondisi yang pertama jika mutlak 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 3.
Nah, maka bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian? Kita cocokkan dengan kondisi yang tadi sudah diketahui di mana? Di yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya kan ada 3 kondisi ya, kurang dari, lebih dari, kalau mutlak dua-duanya. Nah, sekarang di sini yang dimutlak kan cuma salah satu, yaitu di ruas kiri gitu ya. Dan kondisinya lebih dari atau sama dengan, maka kita pakai yang mana? Yang kedua, gitu, yang kedua ini ya. Oke, nah karena kita pakai yang kedua berarti jika dan hanya jika X kurang dari negatif A. Nah, ini kita tulis dulu berarti tadi apa? Yaitu 3 mutlak 3x min 5 kondisinya lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini berarti apa? Jika dan hanya jika apa tadi? Jika dan hanya jika yang ada di dalam mutlak ya, yang x-nya yang ada di dalam mutlak semuanya berarti 3x min 5 ya, kurang dari atau sama dengan negatif 3 gitu kan tadi yang kondisi yang kedua, atau 3x min 5 yang di dalam mutlak fokusnya ya, lebih dari atau sama dengan A3 gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan ini pertidaksamaan jika. Oke, tugas kita adalah mencari siapa X-nya siapa, himpunan penyelesaiannya ya. Oke, kita perhatikan, ini kita mengulas kembali pertidaksamaan ya. Oke, 3x min 5, kita mencari X yang ada di ruas kiri. Gimana caranya? Di sini ada 5, maka supaya 5-nya jadi 0 diapakan? Ditambah dengan 5 gitu ya, kurang dari atau sama dengan negatif 3, sama-sama harus ditambah 5. Jadi kalau ruas kiri ditambah 5, ruas kanan juga harus ditambah 5 gitu ya. Atau 3x min 5 ini tadi sama ya, plus 5 kurang dari, lebih dari atau sama dengan 3 plus 5. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan. 3x min 5 plus 5 kan 3x ya, kurang dari atau sama dengan berapa? Negatif 3 tambah 5, 2. Atau 3x min 5 plus 5 sama 3x lebih dari atau sama dengan 3 tambah 5 berapa? 8 gitu ya. Nah sekarang kita coba 3x itu kan kurang dari atau sama dengan 2. Biar jadi x diapakan? Dikalikan dengan sepertiga gitu kan. Nah, kalau kiri dikali sepertiga, kanan juga harus dikalikan dengan 1/3. Atau ini juga sama, sepertiga dikali 3x lebih dari atau sama dengan 8 dikalikan dengan 1/3. Maka jadinya apa? Jadinya 3 sepertiga dikalikan 3 hasilnya adalah 1x gitu ya. Atau bisa juga dituliskan dengan x gitu ya. X kurang dari atau sama dengan 2/3 atau X lebih dari atau sama dengan berapa? 8 dikali sepertiga, 8/3. Nah ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya siapa? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, jangan lupa diberi kurung awal, X, di mana X-nya berapa tadi? Kurang dari atau sama dengan 2/3 atau itu bisa dituliskan dengan gini ya, terbalik. U gitu ya, ini atau ya gabungan ya, X lebih dari atau sama dengan 8/3 dengan catatan X-nya elemen bilangan real. Nah itu adalah himpunan penyelesaian untuk contoh yang pertama gitu ya. Karena kenapa? Karena contoh yang pertama tandanya lebih dari atau sama dengan. Oke, perhatikan di situ ya. Oke, nah sekarang di contoh yang kedua, kalian perhatikan di situ mutlak 4x min 4 kurang dari 8. Tandanya perhatikan di sini kurang dari 8. Kalau dia kurang dari, maka ini kan mutlaknya cuma satu sebelah kiri ya, kurang dari, maka kita gunakan yang pertama ya. Oke, kita coba yang pertama. Kita tulis dulu ya, yang B. Yang B, mutlak 4x min 4 itu apa tadi kondisinya? Kurang dari 8. Oke. Berarti apa? Jika dan hanya jika apa?
Ingat kalau kurang dari maka kita gunakan kondisi yang pertama, yaitu jika dan hanya jika apa? Negatif A kurang dari yang di dalam mutlak kurang dari A gitu kan. Nah A-nya itu siapa? A-nya itu ini A-nya. A-nya itu berapa sih? A-nya itu adalah 8. Ini A-nya ya. Oke, maka berarti gimana? Negatif A. Ingat di sini kan, nah ini kan 8 ya. Berarti kita kalau kontannya kurang dari berarti diapit oleh negatif 8 sama siapa? 8 gitu kan. Negatif 8 sama 8. Tandanya berapa? Kurang dari. Nah, mutlaknya tidak ada mutlaknya. Dia diapit oleh siapa yang di dalam mutlak 4x min 4 gitu ya. Oke, nah sekarang berarti jika dan hanya jika berapa? Negatif 8 kita proses kurang dari, ini kurang dari ya. Kurang dari siapa? Kurang dari, ya ini 4x, kita dalam mencari x. X-nya kan posisi tengah ya. Karena di sini ada negatif 4, maka supaya jadi 0 berarti ditambah dengan 4. Kalau di ruas tengahnya ditambah 4, maka kanan kirinya juga harus adil ditambah dengan 4 semuanya. Ini berarti ruas kiri ditambah 4, ruas kanannya juga harus ditambah dengan 4. Berarti apa? 8 ditambah dengan 4. Oke, nah berarti siapa? Sekarang negatif 8 ditambah 4 berapa? Negatif 4. Kurang dari 4x kurang dari siapa? 12. Oke, nah sekarang di tengah-tengah kan ada 4x. Supaya jadi x maka apakan dikalikan dengan 1/4. Nah, sama-sama harus semuanya dikalikan dengan 1/4. Berarti jadinya apa? Ruas kirinya sama dengan 1/4 dikali negatif 4, negatif 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah ini himpunan penyelesaiannya. Jadi apa? Himpunan penyelesaiannya adalah x di mana negatif 1 kurang dari x kurang dari 3, x nya elemen bilangan real. Itu adalah yang kedua ya, contoh yang kedua. Oke, nah sekarang ingat kalau kurang dari itu pakainya adalah negatif A kurang dari apa yang ada di dalam mutlak kurang dari A gitu ya. Ingat kondisinya. Nah sekarang kasus kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga sama-sama ruas kiri sama ruas kanan dimutlakan. Maka mencari himpunan penyelesaiannya pakai apa? Nah pakai yang ketiga, yaitu sama-sama diapakan ini? Dikuadratkan. Oke, kita selesaikan yang contoh yang ketiga tadi. Mutlak 2x min 1 lebih dari atau sama dengan apa? X mutlak x min 1. Oke, kita coba selesaikan. Nah, C ya berarti. Nah, pakainya apa berarti? Yaitu kalau sama-sama mutlaknya ini kan tadi 2x min 1 lebih dari atau sama dengan mutlak x min 1. Berarti apa tadi? Sama-sama harus dikuadratkan. Berarti apa? Dalam kurung biasa 2x min 1 kuadrat yang ada di dalam kurung ya, lebih dari atau sama dengan di dalam kurung biasa x min 1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita kuadratkan 2x min 1 kuadrat berarti siapa? 4x kuadrat min 4x plus 1. Ingat dikuadratkan ya. Kalian masih ingat kalau kuadrat itu berarti A plus B kuadrat. Itu kan artinya apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, A-nya siapa berarti ini? Kalau A min B kuadrat itu berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Seperti itu ya. Kalau bentuknya 2x min 1 kuadrat berarti A-nya kan 2x. Berarti 2x kuadrat. Dikurang siapa? Dikurang 2 kali 2x kali 1 berarti min 4x plus siapa? B kuadrat berarti B-nya negatif 1 kuadrat B plus 1 gitu ya. Lebih dari atau sama dengan siapa? X min 1 berarti bentuknya A min B kuadrat. Siapa? A kuadrat. A-nya berapa? 1 berarti X kuadrat min 2 kali 1 2 kali A kali B berarti min 2X plus B kuadrat berarti 1 gitu ya.
Oke, nah sekarang cara menyelesaikannya. Nah ini 4, kita ini kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Caranya kita jadikan satu semuanya ke dalam ruas kiri dulu ya, ke dalam ruas kiri. Maka gimana cara menjadikan ke ruas kiri? 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurang dengan ya ini ya, yang ada di ruas kanan, x kuadrat min 2x plus 1 lebih dari atau sama dengan siapa? 0 gitu ya, 0 karena ini semuanya sudah dikurangi dengan yang di ini. Oke, nah sekarang kita coba kita tulis lagi 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah ini kan tadi dikurangi dengan yang di dalam kurung, maka kita buka dulu kurungnya, berarti jadinya apa? Min x kuadrat. Nah ini min 2x, berarti jadinya apa? Plus 2x. Min plus 1 berarti min 1 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, nah sekarang cara mengoperasikannya gimana? Caranya kita kurangkan atau tambahkan yang sama-sama variabelnya. Jadi kalau pangkat 2 berarti harus ditambah dengan pangkat 2. Yang pangkat 1 tambah dengan pangkat 1. Berarti siapa? 4x kuadrat bisa ditambah dengan siapa? X kuadrat, atau dikurangi dengan x kuadrat ini ya. Berarti jadinya adalah 3x kuadrat. Terus kemudian siapa lagi? X harus dioperasikan dengan X. Min 4x ditambah 2x. Ini kan min ya, depannya min 4x, yang 2x depannya plus 2x. Berarti min 4 ditambah 2x berarti 2x gitu ya. Plus 1 min 1 berapa? 0. Udah selesai. Berarti di sini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikan ini gimana? Ada 3x kuadrat min 2x, kita faktorkan. Ini di sini sama-sama ada unsur x-nya. X-nya kita keluarkan ya. X keluar. Berarti berapa? X dikali berapa supaya hasilnya 3x kuadrat? Berarti dikalikan dengan 3x. Kemudian x kali berapa supaya hasilnya 2x min 2. Nah, atau difaktorkan kalau misalkan seperti yang kemarin kita sudah ya, x dikalikan 3x min 2. Ini kondisinya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya siapa? Oke, kita ingat yang kemarin mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, himpunan penyelesaiannya siapa? Itu ada x, ada 3x min 2. Maka kita coba digambar dulu ya. Nah, gambar dulu. Misalkan di situ ada x 0, berarti x berdiri sendiri berarti kan 0 ya. 0, kita coba tempatkan titik 0 di sini. Titiknya kalau x itu berarti titiknya siapa? 0. Oke, yang kedua ada 3x min 2. Berarti titiknya siapa? 2/3. 2/3 tahu dari mana? Ada 3x min 2 itu ya. 3x min 2 sama dengan 2/3. Oke ya. Oke, nah sekarang kita uji titiknya. Karena di sini tandanya lebih dari atau sama dengan 0, maka kita cari yang tandanya positif. Oke ya, tandanya positif berarti yang mana? Kita uji titik yang tengah dulu. Kita uji titik yang tengah dulu coba ya. Siapa sih yang berada di antara 0 sampai 2/3 ini siapa? Kita uji titik yang tengah dulu. Siapa? Oh, misalkan sepertiga. Kita uji. Sepertiga kita masukkan kemana? Ke yang x dikalikan dengan 3x min 2. Kita uji di situ ya. Kita masukkan sepertiga. Oh, ternyata setelah dimasukkan sepertiga itu x-nya diganti sepertiga. Sepertiga dikali 3 dikali sepertiga min 2. Hasilnya ternyata adalah apa? Negatif. Maka ini berarti yang berada di tengah itu titiknya adalah negatif. Ujinya kayak kemarin di pertidaksamaan ya. Oke, nah sekarang titik yang berada di sebelah kiri siapa? Berarti contohnya negatif 1, negatif 2. Kita uji titik negatif 1 misalkan. Negatif 1 dimasukkan kemana? Ke persamaan ini ya. X dikali x yang diganti negatif 1 dikali 3 kali negatif 1 min 2. Oh, ternyata hasilnya positif. Yang kanan kita ambil uji titik berapa? Yang di sebelah kanan
2/3 ada, 3/3 atau 1 kita masukkan. Oh, ternyata dia hasilnya setelah dimasukkan juga positif. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya siapa? Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kondisinya di sebelah kiri kurang dari atau sama dengan 0, atau siapa? X lebih dari atau sama dengan berapa tadi? 2/3, yang mana X nya elemen bilangan real, gitu ya. Oke, jadi ini kita masih memanfaatkan pertidaksamaan yang kemarin kita pelajari. Oke, seperti itu untuk penjelasan yang pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Setelah ini kalian coba untuk latihan soal ya, silahkan kalian coba latihan soal ini. Ada beberapa tipe, silahkan kalian coba untuk kerjakan gitu ya, monggo bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, demikian untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.